Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kesehatan KPU. Nah, untuk pagi ini kita tetap sharing kembali seputar peternakan baik telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu. Nah, saat ini udah beberapa hari cuaca hujan terus. Ini lagi pun gerimis mendung. Jadi kita akan bahas yaitu dampak negatif kita dalam peternak baik telur, yaitu apa kendala yang akan terjadi jika di saat musim hujan seperti ini. Jadi beberapa dampak negatifnya jika kita kena baik telur di musim hujan. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman, jadi beberapa dampak negatif yang akan terjadi yaitu jika teman-teman beternak bebek telur itu pasca musim hujan seperti ini. Jadi yang pasti ini kisaran udah beberapa hari ini hujan terus, yaitu di pagi hari. Jadi di saat bebek telur itu akan memasuki halaman kandang, jadi sementara ini tertunda. Jadi yang pasti bebek itu akan mengalami kaget lah. Biasanya dia main-main di luar, saat ini bebek telur tidak keluar, jadi tetap di dalam kandang. Jadi kita akan bahas yaitu beberapa dampak negatif yang dialami bebek telur jika pasca musim hujan seperti ini. Jadi langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, jadi teman-teman, yang pertama versi pengalaman saya yaitu di saat bebek telur itu mengalami cuaca seperti ini ataupun musim hujan seperti ini, yang pasti yang pertama bebek telur itu akan mengalami stres. Itu udah stres alam kodrat, karena di samping waktu itu cuaca standar ataupun ada panas, dia kalau siang bermain-main di halaman kandang, pasca kandang kita semi intensif. Jadi yang pasti bebek telur itu akan mengalami stres, yaitu pengaruh bebek itu tidak keluar dari kandang karena hujan. Jadi stres itu ada beberapa macam, yaitu dari segi stres faktor perawatan kita yang kurang konsisten sama stres cuaca ini ada perbedaan. Jadi kalau stres cuaca seperti ini cepat kita atasi karena memang faktor stres alam, yaitu pengaruh cuaca. Sedangkan stres yang mengalami ketidakkonsisten kita dalam perawatan itu bisa mengakibatkan fatal. Jika misalnya contoh bebek 100 ekor bertelur dia 80%, kalau pasca musim hujan seperti ini biasanya hanya sekedar 5% aja turun, biasanya menjadi 75%. Sedangkan kalau stres karena faktor ketidakkonsistenan kita dalam perawatan, salah perawatan, itu bisa turun drastis lah, dari 80% bisa menjadi 60%, bahkan mau menjadi 50%. Makanya banyak perawatan ilmu-ilmu perawatan dalam bidang peternakan bebek telur. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu bebek itu mengalami stres jika pasca musim hujan seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah risau, itu faktor alam. Oke, yang kedua, jadi teman-teman dampak negatif yang akan terjadi yaitu pada peternakan bebek telur pasca musim hujan seperti ini, yaitu bebek itu akan mengalami penurunan produksi ataupun penurunan produksi telur. Jadi yang pasti itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Jika teman-teman biasanya mengutip telur yaitu kisaran 80% ataupun 180 butir, bebek per 100 mengutip 80 butir telur, di pasca musim hujan ini yang pasti bisa turun ya paling 75 butir ataupun 70 butir. Tapi teman-teman nggak usah risau, itu memang faktor alam lah, faktor cuaca. Yang pasti teman-teman tetap konsisten dalam perawatan, pakan tetap stabil, hanya sekedar faktor cuaca. Tapi jika teman-teman salah perawatan, jika teman-teman memelihara bebek telur 100 ekor, bertelurnya dia biasanya 180 butir, tiba-tiba 50 butir, itu bisa dipertanyakan apa kesalahannya, yaitu dari segi apa perawatan.
teman, jadi yang ketiga yaitu dampak negatifnya yang akan terjadi jika kita ternak bebek telur pasca di musim hujan seperti ini, yaitu yang pasti bebek itu akan mengalami rontok bulu, yaitu rontok bulu dini. Jadi di saat belum waktunya bebek itu akan, kenapa peternakan bebek telur itu sering terjadi yaitu mengalami rontok bulu sebelum waktunya. Jadi pasca musim hujan seperti ini, pembuatan kandangnya apa adanya, yaitu sempit, terlalu pengap lah untuk bebek itu di dalam kandang. Jadi yang pasti itu sebagai pengalaman, jika teman-teman ingin ternak bebek telur, pastikan kandang teman-teman itu sesuai ukuran lah. Jadi pasca musim hujan bebek itu walaupun di dalam kandang satu harian tetap lapang, jadi kadar amonianya itu tidak menyengat. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti yaitu dampak negatif yang akan terjadi yaitu pada peternak bebek telur kita di saat pasca musim hujan, yaitu ada 3. Yang pertama tadi saya bilang yaitu bebek itu akan mengalami kesetresan. Jadi yang kedua, bebek itu akan mengalami penurunan produksi. Sedangkan yang ketiga yaitu bebek itu akan mengalami rontok bulu sebelum waktunya jika teman-teman tidak memperhatikan kandang. Jadi cukup sekian sajalah video singkat kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti ini sebagai pembelajaran lah kita semua. Semoga apapun yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada unek-unek ataupun ingin sharing, yaitu tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel Rapio. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam peternak bebek telur, salam sukses.